begitu juga bagaimana Anda mengenali klien-klien Anda nanti dan bagaimana Anda meramu brief untuk bisa menerjemahkannya. Ya, jadi targetnya sampai itu terkait dengan dasar-dasar sehingga kalau Anda bisa menerjemahkan brief dan Anda menarik, Anda mendapatkan message strategi. Ya, itu yang sudah saya sampaikan minggu lalu sehingga setelah UTS nanti Anda akan ada proyek kelompok ya dengan mata kuliah yang lain, benar ya? Dengan mata kuliah Bu Anggi akan membuat brand profile. Nah, di dalam brand profile itu nanti output dari mata kuliah saya adalah bagaimana Anda menggali message yang harus ada di dalam brand profile. Oke? Ya. Jadi ini saya mengantarkan dulu kalau someday Anda bekerja, Anda tidak bengong. Ini perusahaan apa, saya harus ngapain. Materi ini udah ada di e-learning belum? Belum ya? Iya, saya lupa. Kemarin saya taruh ternyata itu genap tahun lalu. Jadi saya nggak ngeliat kalender akademiknya 2021. Jadi pas saya lihat kok tadi belum ada. Rupanya saya minggu lalu saya cemplungin. Nanti saya cemplungkan kembali. Oke, ini sedikit tentang di luar sana bisnis periklanan. Saya harus menyampaikan secara teori dulu, walaupun nanti fakta di lapangan akan berubah, ada perubahan-perubahan, terutama dengan konteks digital era, konteks pandemi, dan konteks perkembangan industri 4.0 yang sekarang sudah 5.0 ya. Tidak terasa sebetulnya kita sudah ada di 5.0, tapi beberapa negara sudah, hanya di Indonesia saja mungkin baru segelintir yang menerapkan 5.0. Saya harap Anda sudah paham ya maksud industri 4.0 dengan 5.0. Udah ya? Udah kan? Bu, maaf Bu. Itu ada yang nggak bisa masuk dari tadi Bu. Masa? Kok nggak muncul admitted? Kalau misalnya itu kan saya bisa muncul di sini admit. Kenapa ya? Itu deh, saya tunggu. Kan harusnya muncul ya, saya admit gitu kan? Passwordnya katanya nggak bisa dipakai. Passwordnya salah mulu Bu. Saya justru udah nggak pakai password. Udah saya setting nggak pakai password. Klik dari situ minta password memang. Tadi sih katanya iya Bu. Klik dari pas e-learning. Pas dimasukin kuliahnya tetap nggak bisa. Ya karena memang udah saya hilangin nggak pakai password. Ini Anda pakai password masuknya, nggak kan? Saya pakai. Saya juga pakai tadi Bu. Oke Bu, tadi Bu. Oke. Sebentar, saya cek linknya. Sudah nggak ada password kok. Linknya benar apa enggak? Kalaupun masuk kuliah itu bisa. K-nya besar, bisa. Mungkin salah password kali. Siapa yang belum bisa masuk? Fatel Fareta. Dia kliknya dari e-learning apa gimana? Juga dari mana-mana Bu, dari e-learning nggak bisa, dicoba ke WA aja nggak bisa. Kok kamu bisa ya? Udah dicopas nggak bisa? Aneh ya? Salah password Bu, dia tuh apa nggak bisanya. Hanya besar udah. Kasih meeting ID coba, masuknya dari meeting ID. Harusnya bisa. Coba deh. Masuknya dari meeting ID.
Itu kayak gitu Bu, dia di grup, dia nongol di grup Bu. Coba sebentar. Oh, dia yang ngasih di grup. Bentar saya cek. Iya, coba masukin kuliah nggak bisa. Kayaknya besar. Udah pakai meeting ID masuknya. Apa klik? Udah Bu, udah pakai meeting ID juga Bu. Wah, saya nggak paham deh kalau begini deh. Uang Anda juga bisa masuk, gimana ya? Gimana dong? Kamu Coba Bu copy dari sini nggak bisa? kirim ulang linknya Bu coba. Mungkin linknya berubah karena berubah password. Ya, kalau misalnya berubah password kan dia masukin dengan password bisa. Atau pakai Google Meet Bu kalau mentok-mentoknya Bu. Nggak mau saya nggak bisa nge-remove Anda kalau pakai Google Meet. Oke. Ya, saya akan nge-remove yang memang tidak suka atau tidak berkenan kuliah. Sebentar, saya kasih lagi meeting infonya. Coba. Sorry. Kenapa saya bela-belain saya langganan Zoom? Supaya saya tahu kalau Anda nggak berkenan, ya silakan nanti saya remove. Gitu. Kalau di Google Meet kan nggak bisa di-remove ya. Oke, wah 10 menit hilang nih. Tuh, nggak ada juga yang minta admit. Udah dikasih link baru juga. Jaringannya kali dia. Mungkin nggak jaringannya. Mungkinkah jaringannya? Coba ada yang bisa tanyain Pak. Panji, Ji, ini Fatnya ditanya coba biar saya mulai kuliah nih. Kalau nunggu dia aja ntar kasihan kalian udah kelamaan nungguin. Iya Bu. Bisa masuk kah? Jadi juga ditanya Bu. Ya, nggak ada juga ini waiting room-nya. Tuh, di waiting room nggak ada juga. Oke, kita mulai aja supaya tidak terganggu. Ini ibaratnya Anda masuk kelas telat, jadi kasihan terganggu kelas yang lain, anak yang lain ada di kelas. Arya, boleh tolong kamera kamu? Saya tidak sedang bicara dengan foto. Oke, ya. Sip. Tadi sampai di mana? PPT saya masih kelihatan? Masih Bu. Masih ya, oke. Sebentar ini saya singkirkan dulu dari PPT saya. Nah ini baru masuknya Alia. Oh Alia bisa masuk tadi Fat nggak? Nah. Oke, sudah. Tolong yang baru masuk kameranya di open. Tolong, Fat, kameranya di open. Fat, Alia, bisa tolong open kamera. Kasihan nih teman-teman kamu sudah 15 menit menunggu nih. Alia, Fat.
Halo Al, Pat, Anda ada di sana nggak? Maaf Bu, kamera Zoom saya rusak Bu. Oh ya? Iya. Bisa double pakai handphone? Oh, tunggu Bu. Pat? Halo Pat? Ya, Bu, saya keluar sebentar ya Bu. Saya boleh gabung sebentar nanti. Ya silakan, dipercepat aja. Kasihan nih teman Anda 15 menit menunggu Anda dari tadi berarti. Ya. Oke, semoga yang telat gabung tidak terganggu. Kita mulai saja. Tadi sudah sampaikan pertemuan ini kita pertama membahas, sudah kelihatan ya PPT saya ini. Apapun yang terjadi dari sisi akademik, kami wajib memberikan sudut pandang materi periklanan dari sisi akademik ya, jadi ada definisi dan lain-lain, sehingga kalau nanti di lapangan terjadinya berbeda, itulah yang harusnya salah satu menjadi dasar Anda nanti melakukan riset ya. Kalau Anda berkenan di tugas akhir Anda riset, karena salah satu masalah dalam riset adalah terjadinya gap antara teori dan fakta gitu. Jadi bisa menjadi dasar ini. Kembali yang baru masuk tolong open kamera, Yasmin, Kifari, kalau tidak berkenan Anda mending leave saja supaya tidak mengganggu teman yang lain. Oke, secara definisi sampai hari ini ya, sampai hari ini saya belum menemukan definisi baru terkait periklanan, di mana kata kuncinya itu ada 4 ya, kata kuncinya ada 4. Yang pertama adalah bahwa yang disebut iklan itu dia suatu bentuk komunikasi ya. Jadi Anda akan balik lagi ke semester 1 bagaimana kita belajar komunikasi. Nah, iklan itu bentuk komunikasi. Ada yang mau disampaikan. Ketika kita bicara komunikasi, maka itu kita bicara yang namanya pesan. Ya, segala sesuatu yang mau disampaikan adalah pesan. Segala pesan itu dikomunikasikan. Oleh karena itu, rumpun ilmunya komunikasi. Di dalam desain grafis pun rumpun ilmunya adalah komunikasi. Ya. Nanti Anda lebih utama belajar bagaimana mengkomunikasikan sebuah pesan tapi dalam bentuk visual. Ya. Itulah tugasnya seorang desainer grafis. Makanya ada jurusan prodi atau teori yang mengatakan desain komunikasi visual. Pernah dengar ya? Oke. Kenapa? Karena kalau kamu lihat dari asal katanya, desain itu berarti merancang. Benar nggak? Desain dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia perancangan kan? Merancang, perancang. Jadi semua can be a designer. Ya, di sipil juga ada desain gedung, tapi dia merancang gedung. Anda desain komunikasi visual, Anda mendesain grafik, ya grafis, grafos, asal katanya adalah media cetak. Oke, jadi kalau spesifik desain grafis berarti Anda perancang untuk desain media cetak, ya. Jadi kalau komunikasi visual itu medianya semua mencakup. Jadi justru titik poinnya adalah komunikasi. Jadi Anda merancang bagaimana komunikasi atau pesan itu dalam bentuk visual. Oleh karena itu nanti yang terpenting adalah justru mencari pesannya yang mau disampaikan apa. Ya. Nah, dalam iklan itu juga suatu bentuk pesan. Ya, Anda lihat iklan di TV, di YouTube, di aplikasi, itu semuanya pesan. Ada pesan mengajak, ada hanya menginformasikan gitu ya. Ada pesan Anda dibujuk untuk membeli dan seterusnya. Nah, tapi bentuk komunikasi itu kan macam-macam. Kita sudah belajar waktu itu ya. Ada personal, ada non personal, ya. Ada grup. Masih ingat ya? Ada komunikasi
massa, ada budaya, benar nggak? Ada komunikasi kelompok, masih ingat ya? Bentuk komunikasi ya. Ada komunikasi politik. Buka lagi coba materi komunikasi. Nah, iklan salah satu cirinya adalah dia berbentuk komunikasinya non personal. Jadi bukan dari saya ke kamu 1-2 orang. Itu tidak disebut iklan. Jadi kalau ada sales datang deketin kamu ke mall gitu ya, ngomong, "Kak, mau coba ini enggak, Kak? Ini bagus, Kak. Kakak supaya nanti kinclong mukanya, Kak. Kakak pakai ini udah terbukti lalala dan seterusnya." Itu bukan iklan. Ya, itu bukan definisi iklan. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Bahwa itu adalah bagian dari promosi, yes, gitu. Tapi kalau disebut iklan, no. Anda harus paham dulu secara teori ya. Jadi yang disebut iklan bentuk komunikasinya non personal, bukan personal, bukan satu-satu. Non personal kalau diterjemahkan adalah ini komunikasi massa. Jadi komunikasi ke banyak orang, itulah iklan. Kalau cuman presentasi di kelas, nyampein, ada yang ini emak-emak Tupperware atau Oriflame, kan ada ya? Datang ke rumah gue, panggil kelompok gitu. Ada? Ada nih yang jualan Oriflame? Mungkin Salsabila ya, jualan Oriflame? Enggak? Kan ada ya, datang ke rumahnya siapa, kasih penjelasan. Itu bukan, Anda tidak sedang beriklan, karena itu bukan iklan. Anda sedang jualan, iya. Nanti kita akan belajar bedanya selling konsep dengan marketing konsep. Ya, iklan ini ada di ranah marketing konsep. Oke ya. Ciri yang pertama, dia komunikasinya non personal atau massa. Ciri yang kedua, melalui media massa. Ingat, ciri iklan lewat media massa. Jadi kalau medianya bukan media massa, kayak tadi cuma di ruangan, di mall, di rumah, itu bukan iklan. Ya, karena dia tidak lewat media massa. Sampai sini paham ya? Oke. Ciri yang ketiga adalah iklan itu pasti ada pengiklannya. Ada sponsornya. Ya, ada yang bayar. Kalau Anda disuruh jualan di mall, yang bayar siapa? Ya produk yang sedang Anda jualkan, ya enggak? Ya, sama dalam hal ini sama. Tapi bedanya adalah biasanya pengiklan ini atau produsen ini dia bayar medianya. Ya, bayar medianya. Bu, bagaimana proyek bikin iklannya? Iya, tapi biasanya itu namanya commission fee. Jadi total kontrak untuk bikin iklan, pasang di media selama 1 tahun misalnya 5 miliar. Nanti commission fee-nya berapa persen, itulah untuk biaya kreatif. Nah, nanti kita akan ke sana. Tapi yang jelas, yang ciri ketiga adalah adanya sponsor atau pengiklan. Ya. Ciri yang keempat, ini nggak bisa dipungkiri bahwa yang namanya iklan dia tujuannya harus mempengaruhi khalayak. Khalayak itu siapa sih? Audiens. Audiens itu siapa sih? Konsumen, Bu. Tidak mesti. Konsumen adalah orang yang sudah mengkonsumsi produknya. Ya. Tapi kalau iklan, dia mengkonsumsi atau tidak, itu tujuannya mempengaruhi khalayak. Jadi misalnya saya, setiap saya buka detik.com, misalnya ya, selalu saja ada tentang Tokopedia gitu. Atau saya nonton TV. Belakangan kan Tokopedia ngambil BTS ya sebagai endorser benar. Kemudian Shopee pakai siapa? Shopee pakai siapa endorsernya? Ronaldo, Bu. Ronaldo ya. Mereka beriklan. Jadi marketplace ini adalah sponsornya ya. Marketplace ketika dia beriklan, dia butuh endorser.
Saya tidak pakai Shopee, saya tidak pakai Tokopedia. Tapi kalau saya lagi nonton TV, di acara apalah yang jam 9 itu, muncullah tuh Tokopedia dengan BTS-nya, Shopee dengan si Ronaldo. Itu saya adalah halayak. Yang saya sedang dipengaruhi itu oleh si Tokopedia, oleh si Shopee untuk pakai aplikasinya mereka. Gitu. Ya. Kalau saya orang yang mudah tergoda, mudah dipengaruhi, mungkin dalam handphone saya ada Tokopedia, ada Shopee, ada apa lagi? Blibli.com, ada Bukalapak, ya, OLX, Lazada, Zalora, apalagi banyak ya. Nah, tapi karena saya tipikal yang tidak mudah dipengaruhi, saya hanya pakai satu. Karena saya nggak mau ribet, saya pakai Lazada. Dalam konteks ini, iklannya Shopee, iklannya Tokopedia, iklannya Blibli, itu gagal mempengaruhi saya. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau Anda beriklan, Anda tidak boleh gagal mempengaruhi halayak. Harusnya begitu. Ya, tapi nanti kita ke sana belajar lagi. Halayak yang bagaimana yang mau disasar? Tentu saja Tokopedia gagal mempengaruhi saya. Kenapa? Karena memang saya bukan targetnya. Siapa targetnya Tokopedia? Bisa Anda describe kira-kira targetnya Tokopedia, target audiensnya? Anak muda, Bu. Anak muda. Yang bagaimana, Rifan? Kalau dari iklannya BTS mungkin orang yang suka BTS gitu. Iya. Kalau dari iklannya, ya. Personality orang yang suka BTS yang kayak gimana? Perempuan, masih gadis gitu. Masih gadis. Indonesia nggak boleh suka BTS. Ya boleh. Oke, artinya ketika Anda ingin mempengaruhi halayak, nanti Anda harus pilih dulu, halayak yang mana yang mau saya pengaruhi. Nggak bisa tuh semua. Ya, coba Anda bayangkan kalau si Tokopedia ingin mempengaruhi semua halayak di Indonesia, maka endorser siapa yang harus diambil sama dia? Untuk bisa diterima oleh saya yang golongan umur 50-an, bisa diterima oleh yang golongan 20, 30, 40. Siapa coba? Nggak mungkin kan mengakomodir semua. Iya. Nah, di sini pentingnya lagi, kenapa ini bentuk komunikasi. Karena nanti ketika Anda memilih visualnya, ya, endorser itu bagian dari visual ya, maka Anda harus tahu dulu siapa halayak yang akan Anda pengaruhi. Gitu ya. Oke. Kalau cerita kasus Tokopedia, sebelum Tokopedia menggunakan endorser BTS, dia terpositioning nanti kita juga ada sesi positioning bahwa Tokopedia itu sebuah aplikasi belanja yang lebih banyak digunakan oleh cowok, benar nggak? Sehingga dia babak belur tuh, ya. Sementara yang doyan belanja siapa? Mama ya, Bu. Emak-emak, cewek-cewek. Sehingga Tokopedia down tuh dia ketika dia mempositionkan marketplace untuk laki-laki. Langsung tuh anjlok dengan Zalora, Lazada. Karena yang nggak bisa dipungkiri di dunia ini jelas hasil riset mengatakan bahwa sampai detik ini yang senang belanja adalah wanita. Nah, oleh karena itu Tokopedia sadar kalau saya nggak menggrab halayak wanita, dia akan kalah saing terus. Tapi gimana cara mengubah mindset dari marketplace cowok untuk bisa dipakai oleh kaum perempuan? Ya salah satunya nariknya dengan BTS tadi. Sehingga sekarang anak saya SMP dan ponakan SMA segala macam udah banyak juga pakai Tokopedia. Kenapa? Karena produk-produk BTS, produk-produk yang juga memang untuk usia mereka tuh juga banyak sekarang Tokopedia. Buku-buku yang lagi in begitu ya, yang apa yang diviralkan di TikTok itu sekarang semua ada. Walaupun semua marketplace ada, tapi dulu Tokopedia nggak gitu. Nah, sekarang dia mencoba meluaskan pasar. Ya, jadi itu salah satu contoh konkret kalau kita ingin mempengaruhi halayak, ingin beriklan, kita harus firm siapa yang kita tuju halayaknya.
Ya, ini ilmu komunikasi. Kalau mau bicara dengan anak muda, Anda harus bergaya anak muda. Kalau belum bicara dengan nenek-nenek, kakek-kakek, Anda harus bergaya mereka. Kalau mau bicara dengan anak-anak balita, Anda harus memakai visual balita. Ya, ini ilmu komunikasi. That's why periklanan itu ilmu dasarnya adalah komunikasi, non personal. Jadi buka lagi materi komunikasi. Sampai sini boleh saya lanjut slide berikutnya? Ya, jadi ada 4 cirinya ya iklan itu. Ciri pertama bahwa dia bentuknya komunikasi non personal atau komunikasi massa, yang tentunya dia melalui media massa. Jadi kalau medianya tidak massa, dia tidak bisa kita katakan iklan. Ya, nanti kita belajar media massa itu apa. Lalu ciri yang ketiga adalah disebut iklan karena ada yang bayar, ada sponsornya, ada produsennya, ada pengiklannya. Ya. Ciri yang keempat adalah dia tujuannya mempengaruhi halayak. Kalau keempat ini nggak ada, belum bisa kita sebut iklan. Oke ya. Ini ada definisi lain. Kalau tadi kan berdasarkan asosiasi pemasaran di Amerika yang sudah diakui juga definisi ini di berbagai dunia. Ya, ini definisi lain yang sejenis ya dari berbagai teori periklanan bahwa dia itu berbayar. Tetap ya non personal. Lewat berbagai media. Nah, kalau di sini langsung disebut by a business firm. Jadi biasanya disebut iklan kalau dia punya orang ketiga, punya perusahaan ketiga, punya vendornya, punya agensinya. Kalau dia nggak ada agensi, nggak disebut iklan. Misalnya saya punya perusahaan, kemudian saya menerbitkan sendiri ke media, itu saya tidak bisa disebut iklan. Biasanya nanti ada media vendor. Ya, boleh aja nanti yang beriklan itu ada iklan layanan masyarakat dari non-profit dan segala macam boleh. Oke, di sini with hope of informing or persuading members. Persuadingnya, persuade. Or particular audience. Jadi sama ya, tujuannya mempengaruhi halayak. Kleppner juga bilang begitu. Kleppner ini adalah bapak periklanan dunia, jadi Anda boleh cari buku-bukunya Kleppner ya. Jadi Kleppner bilang yang disebut iklan adalah ini nih, ya, delivering message. Jadi bagaimana mendeliver message, pesan. Lagi-lagi pesan itu ada di ilmu komunikasi. Ya, how to deliver message. Kalau pesannya bagus, deliveringnya nggak bagus, tetap aja nggak nyampe. Benar nggak? Anda bikin pesen nih buat si dia. Wow, Dear malam ini lagi ngapain lalala. Tapi delivering message-nya itu koneksinya nggak bagus ya, cara ngomongnya nggak bagus, ikonnya salah, yang ada berantem. Kan gitu ya dulu kita belajar komunikasi kan. Jadi metode delivering message lah si periklanan ini akan belajar. Ya. Ya, dari impersonal medium ya, mediumnya nggak personal. Ke many people, itu yang disebut komunikasi massa. Ya. Jadi kalau kamu sedang deketin temen suruh beli barang kamu nggak lagi beriklan, nggak. Sampai sini? Ya. Nah, dunia saat sekitar 5 tahun yang lalu masih terkotak-kotak, 5 sampai 10 tahun yang lalu lah, masih terkotak-kotak untuk berbagai jenis-jenis periklanan. Berikut juga dengan agensinya. Jadi misalnya brand advertising punya agensi sendiri, retail advertising punya agensi sendiri, political advertising punya agensi sendiri. Tapi dengan era disrupsi ini, agensi tersebut sudah tidak lagi spesifik menangani jenis-jenis periklanan. Ya, tapi Anda tetap harus tahu bahwa dalam periklanan punya jenis. Yang pertama, brand advertising. Jadi iklan periklanan tentang brand. Ini yang tadi saya bilang ada Tokopedia, ada apalagi brand-brand yang sekarang itu ya, mau makanan, kemudian Palpi Orange, apalagi yang sekarang lagi booming itu, it's about brand pokoknya. Ya, jadi iklan yang diiklankan adalah brandnya. Oke, ada Denkau, kemudian ada Milo, ada Nestle, Nescafe. Nah itu semua brand-brandnya di mana perusahaannya adalah Nestle.
Ada juga iklan Blue Band, Sunsilk, Pepsodent, tahu ya? Itu brand-brandnya. Ownernya siapa? Unilever. Ya. Jadi brand advertising adalah iklan tentang merek untuk membentuk identitas merek. Kalau kita bicara Pepsodent, kamu sudah paham. Pepsodent itu dari zaman buyut kamu sampai kamu masih dipakai. Gitu kan? Nah, yang kedua ada namanya retail advertising. Jadi iklan retail. Apa ini? Contohnya ya, dia yang dijualin adalah tokonya. Nah, ini Tokopedia tadi, yang Tokopedia masuk ke sini, Lazada, Indomaret, Alfamart. Ya, jadi retailnya yang diiklankan. Ya. Suka lihat kan iklan Alfa di TV? Ya, itu jenisnya adalah retail advertising. Kemudian yang nomor 3, political advertising. Ya, ini sebentar lagi kita akan lihat. Sebentar lagi kita masa-masa untuk kampanye. Benar ya? Pilpres. Ini seru. Kalau tahun depan saya ngajar ini berarti pas banget ini. Tapi tahun ini mungkin belum terlalu banyak. Tapi Anda bisa lihat kasus-kasus pilkada kemarin misalnya. Ya. Ini iklan politik di mana bersifat propaganda. Jadi yang dijual adalah citra atau opini. Misalnya, kenapa sih kok orang mau beriklan jadi kepala daerah? Biasanya nih, coba deh, ciri-ciri iklan politik yang mau jadi kepala daerah. Kalau fotonya ditampilkan, biasanya fotonya kayak gimana? Ada yang bisa mendescribe? Kita balik dulu dari yang ada, kamu analisis. Yang rapi, Bu. Biar Kenapa kelihatan pakai? baik. Yang kelihatan baik. Terus yang gimana lagi? Secara visual. Yang bisa diterima masyarakat, Bu. Yang kayak nggambarin mewakilkan masyarakat gitu kesannya, Bu. Iya, dia diwakilkan dengan apa? Supaya masyarakat bisa lihat, oh ya nih baik nih. Orang ini benar. Iya, Bu. Oh iya. Kan visualnya begitu ya. Terus apa lagi? Foto gaya jempol, Bu. Pakai jempol. Terus apa lagi? Bagaimana Anda seorang desainer memilih foto yang akan Anda tampilkan ke dalam poster si calon kepala daerah supaya citranya ini pantas loh jadi kepala daerah. Yang kayak gimana coba? Pakai jas, Bu, biar kelihatan profesional. Pakai jas profesional. Apalagi? Pakai baju koko biar kelihatan islami. Yang pakai baju adat. Pakai baju adat biar kelihatan dia pro banget dengan daerahnya. Itulah komunikasinya. Dan situ Anda desainer jangan cuma sekedar, tolong dong bikinin poster. Kakak gue mau jadi kepala daerah nih, mau nyalon. Lo ya jadi tim kreatifnya, ya. Terus Anda pasrah aja dikasih. No, you are designer. Anda mendesain, Anda merancang. Anda harus gali. Citra apa yang pengen kakak lo bangun? Citra profesional kah? Berarti lo nanti bikin foto pakai jas ya. Apakah pakai jas perlu pakai kopiah? Ingat daerah tersebut gimana nerimanya kalau pakai jas. Ada yang bilang nggak bisa, daerah kita pengen diangkat, kita pengennya pakai baju daerah aja. Silakan, nah itu semua riset dulu. Riset. Nanti foto macam apa yang akan muncul, nah. Karena sekali dia muncul, sudah. Ya, gitu ya. Jadi ini menjadi satu praktek baik gitu loh. Kamu melihat beberapa googling aja poster-poster kampanye kepala daerah, kamu googling. Coba kamu analisis dengan teman sendiri. Kenapa kok di daerah Sumatera pakaiannya begini, ya visual ya. Belum lagi kamu bicara pesan nonverbal, kinetik, masih ingat proxemic, kinetik ya, masih ingat ya? Tadi pakai jempol, tadi ekspresinya mau kelihatan tegas atau mau kelihatan dekat dengan masyarakat. Kalau dekat masyarakat dia harus senyum yang ramah,
Kalau perlu tidak kaku gitu misalnya. Apakah selalu harus kepala daerah tegap gitu di fotonya ngadep kiri kayak Garuda Pancasila, Garuda ngadep kiri apa kanan? Kanan ya, ngadep kanan gitu. Itu kamu tuh yang mendesain, fotografer tinggal jepret doang. Kamu yang harus punya bayangan pesan apa yang disampaikan dari sosok si kepala daerah, ya. Nah, kalau itu ada kamu lihat di wilayah-wilayah kamu, itu jenisnya adalah political advertising. Clear ya sampai sini ya? Clear. Lalu ada directory advertising. Nah, ini kalau siapa yang tinggal di BSD ada? Ada yang tinggal di Kelapa Gading? Nggak ada? Nah, biasanya nak, daerah-daerah satelit, mereka tuh punya majalah direktori wilayah tersebut. Misalnya nih ya, ada majalah Alam Sutra. Nah, di dalam majalah Alam Sutra itu, dia seolah-olah seperti katalog. Alam Sutra itu punya mall ini, punya sekolah ini, punya di Alam Sutra itu misalnya ada IKEA, ada Decathlon, ada Binus, kemudian ada toko apa, toko bayi apa, rumah makan apa. Nah, itu directory advertising. Dan dia diedarkannya lokal di daerah tersebut. Jika direktori tentang BSD, ya dia hanya beredar di BSD. Direktori tentang Kelapa Gading, kota seperti Kelapa Gading, ya dia hanya ada di Kelapa Gading. Isinya tentang semua bisnis-bisnis yang ada di Kelapa Gading. Kebayang ya? Kebayang nggak? Kebayang? Nah, zaman now katalognya digital. Jadi kalau Anda ada tinggal di sebuah komplek di wilayah Bintaro misalnya, kalau Anda tercatat nomor telepon Anda, email Anda di situ, Anda pasti dapat tuh katalog, ya, katalog yang saat itu misalnya Alam Sutra ada event apa, itu ada. Kalau kita database-nya sudah ada di wilayah tersebut. Oke. Yang nomor 5, ada iklan yang jenisnya direct response advertising. Ya, direct response advertising ini biasanya menghubungkan penjual pembeli secara eksklusif. Kalau Anda register subscribe ke tadi Lazada, Tokopedia, maka setiap ada voucher atau nggak usah jauh-jauh lah, Gojek aja ya, pasti punya nih aplikasi Gojek semua. Itu kan Anda suka di email tuh, bener nggak? Hari ini Gojek ada diskon ini, voucher ini. Anda silakan klik langsung atau Anda redeem, masukkan kode kupon. Itu namanya direct response advertising. Jadi bagaimana strategi iklan ini supaya direspon cepat oleh konsumennya. Ya, itu namanya direct response advertising. Atau misalnya hanya di 2 jam 3 sampai jam 5, pernah nggak dapat SMS blast misalnya, beli Dunkin Donat atau Starbucks gitu ya, setiap Senin hanya jam 3 sampai jam 5, beli 1 gratis 1. Pernah? Tahu ada itu? Ya, itu direct response advertising. Karena orang pasti akan datang di jam 3 sampai jam 5. Ya. Nah, yang keenam ada business to business advertising. Nah, business to business ini biasanya dia menjelaskan lembaganya. Ini sebentar lagi Anda bisa lihat nih, menjelang Lebaran atau biasanya banyaknya menjelang akhir tahun. Jadi misalnya Unilever mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi yang diiklankan bisnisnya, Unilevernya, lembaganya, ya. Atau misalnya kalau Anda pernah nonton TV atau lihat iklan, ada yang pernah tahu iklannya Gunadarma? Kayak gimana? Coba open mic. Pernah lihat iklan Gunadarma? Yang ngeliatin kampusnya ada UFO-UFO, terus ada UFO, yes. Ya, ada UFO. Gunadarma tuh berhasil mengekspos khususnya nasional tentang universitasnya. Karena boleh dibilang Gunadarma lah yang cukup berani pertama kali mengiklankan universitinya dengan gaya yang dalam tanda petik spektakuler walaupun konyol gitu ya. Iklan itu kan sebenarnya bebas ya, mau stupid, mau konyol nanti kita belajar.
bebas. Yang penting adalah bagaimana orang aware bahwa oh ada Gunadarma toh. Ya, dia benar menampilkan ceritanya UFO datang, ya kan? Wah, UFO datang. Terus baru anak-anak, oh nih profesionalisme Gunadarma dan seterusnya. Yaitu business to business advertising. Ya. Ada juga business to business itu yang kalau kamu coba nanti googling di internet ya, itu iklan quick kalau pernah dengar. Pernah nggak? Produk apa itu? Bajak sawah kan? Bajak sawah. Itu yang dijual adalah traktor untuk bajak sawah. Apakah yang beli petani? Tidak. Nggak mungkin petani yang beli bajak sawah. Pasti yang beli adalah bisa Pemdanya, bisa dinas pertanian, bisa misalnya organisasi yang memang mengkoordinir para petani. Ya, yang diiklankan adalah produk bajak sawah merek Quick. Tapi iklan itu nanti untuk siapa? Untuk para pebisnis lagi, tidak end user. Ya, itu nanti jenisnya adalah business to business advertising. Oke? Kemudian tadi yang Gunadarma berarti masuk yang 7, institusional, ya. Institusional corporate. Kalau gini adalah produk tapi yang dipakai oleh si siapa namanya? Pebisnis baru. Contohnya tuh ada iklan kopi ya. Saya lupa di TV udah nggak ada, tapi di beberapa YouTube karena saya penggemar kopi, jadi YouTube tuh bisa memprofiling saya. YouTube bisa memprofiling kita. Kalau Anda sering googling tentang otomotif, pasti di newsfeed itu munculnya otomotif. Karena saya sering googling kopi, maka di YouTube saya munculnya kopi. Ya, jangan salah ya, kita di profiling. Jadi kalau mohon maaf Anda kan udah dewasa ya. Jadi kalau Anda sering searching situs-situs porno, film-film porno, maka sering munculnya rekomendasi itu gitu. Jadi Anda boleh lihat sebelah-sebelahan. Misalnya Putri sama Nita sebelahan, coba cek. Pasti beda nih YouTube yang keluar. Karena sesering kita mengakses itu yang dibaca algoritmanya. Jadi kita tuh lagi di profiling. Jadi jangan bangga ya, kita tuh sebenarnya secara personality sedang dipantau oleh satelit-satelitnya Google. Jadi kalau bisa sih informasi jangan terlalu dipamerkan lah di media sosial Anda ya, karena kita di profiling. Dan itu menjadi sasaran penipuan bisa, sasaran penyalahgunaan bisa, dan seterusnya. Oke, nah karena saya senang kopi, saya sering googling kopi, maka YouTube saya tuh munculnya sering tuh rekomendasi kopi. Bahkan karena saya sering nge-like toko-toko kopi dan barang-barang pembuat kopi dan mesin kopi, saya dipropose gitu sama salah satu iklan merek kopinya Opal Coffee. Jadi saya dianggap saya punya kedai kopi. Nah jadi si Opal ini menjual produk-produk kopi yang memang untuk kedai kopi, tidak untuk dikonsumsi langsung. Makanya Anda nggak pernah kenal yang namanya Opal Coffee kan? Anda kenalnya Kapal Api, Good Day gitu ya. Itu end user. Tapi kalau bisnis to bisnis, jadi si Opal jualan ke Starbucks misalnya. Jadi dia bikin iklan untuk bisa dibeli oleh Starbucks. Si Opal bikin iklan untuk bisa beli oleh Kopi Kenangan. Si Opal bikin iklan untuk bisa dibeli oleh Janji Jiwa. Ya, nanti Janji Jiwanya baru dia bikin brand advertising untuk bisa dibeli oleh Anda sebagai customer. Nah, kalau di institusional ini tadi yang saya cerita Gunadarma gitu ya, dan sekarang banyak Persediaan University, terutama swasta ya. BSI apalagi dengan murah Anda tetap bisa kuliah kan gitu ya kalau BSI tagline-nya. Nah ini institusional biasanya termasuk tadi misalnya kalau selamat tahun baru, nah itu institusinya yang diiklankan ya lembaganya. Yang ke-8 adalah kalau di Indonesia namanya PSA, Public Service Advertising, ini di Indonesia namanya iklan layanan masyarakat. Ya, iklan layanan masyarakat ini bisa dari lembaga pemerintahan, misalnya kayak Kominfo, ya kalau Anda lihat sering beriklan ya, untuk bagaimana mengantisipasi hoax gitu. Kemudian bagaimana kita cerdas menggunakan media, itu sering sekali dari Kominfo. Dari Kemenkes, sekarang ini sering sekali, terutama tentang edukasi COVID, edukasi pandemi, bagaimana menangani kalau Anda positif dan seterusnya. Ya itu PSA, Public Service Advertising atau iklan layanan masyarakat.
Ada juga misalnya dari kalau Anda ikut IG-nya Hukum Online, menurut saya Anda perlu follow beberapa IG dari lembaga-lembaga formal pemerintahan, itu edukasinya banyak ya. Jadi kayak di Hukum Online itu banyak gitu informasi yang bisa Anda dapat yang kaitannya dia untuk goodwill, mengedukasi masyarakat. Nah, itu bisa disebut iklan layanan masyarakat. Ada juga yang memang iklan layanan masyarakat dari perusahaan-perusahaan komersil. Jadi kayak Aqua. Aqua itu dia punya juga iklan layanan masyarakat di mana kita diajak untuk hemat air misalnya, ya. Walaupun nanti endingnya dipersembahkan oleh Aqua. Tapi jenis iklannya saat itu adalah PSA, supported by Aqua. Ya, itu bisa karena itu bagian dari CSR-nya Aqua dalam bentuk iklan. Ya. Dan dia non komersial, artinya iklan layanan masyarakat ini kalau muncul di TV dia nggak bayar medianya. Sekedar informasi, kalau Anda pasang iklan di TV, satu spot iklan itu bisa 10 sampai 30 juta. Satu kali tayang dengan durasi 15 detik. Anda bisa bayangkan kalau satu acara 15 detik, Anda keluar duit 10 juta buat medianya. Kalau 10 program udah berapa juta? Itu baru sekali. Kalau dalam satu program iklan Anda muncul 3 kali, kali aja 30 juta kali 10 program. Itu baru 10 program di satu media televisi misalnya. Ya. Belum misalnya kan ada di Lapor Pak, di mana tuh yang Trans TV itu punya program. Belum dikali media TV. Itulah makanya iklan itu mahal. Itulah makanya kalau Anda beli Pepsodent harganya 20.000, 80%-nya untuk biaya iklan sebetulnya. Ya. Oke, yang terakhir interactive advertising. Nah, ini yang banyak sekarang dilakukan dengan kondisi industri 4.0 ya. Jadi sudah interaktif karena sudah menggunakan internet. Tadi di profiling ya. Karena misalnya saya sering mencari tas gitu, perempuan gitu ya, jadi carinya fashion, maka sejak saat itu di YouTube saya, di IG saya, di medsos saya, di email saya, itu isinya penawaran tas dulu gitu ya. Bahkan kadang-kadang akhirnya masuk ke WA, karena kan WA saya pernah terdaftar. Ya, itu sekarang banyaknya adalah interaktif advertising. Walaupun jenis 1 sampai 8 masih ada, tapi menyikapi perkembangan teknologi, kemudian juga menyikapi habit customer ya dan consumer. Nanti kita bicara bedanya customer dengan consumer. Maka jenis iklan yang banyak dipakai sekarang adalah interactive advertising. Ya, ini bisa sangat berhasil kalau Anda bekerja sama dengan sistem IT. Ya. Mas Sukri baru masuk apa gimana? Kok saya baru lihat apa? Oh yes, dari tadi sebetulnya ya, lagi mental ke bawah. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kan Anda sudah punya jenis-jenisnya, ini yang terpenting adalah peran periklanan. Di sini nggak ada Bu, desainer gimana jadi perannya? Oh jangan salah. Desainer itu bisa sangat punya peran besar kalau Anda paham peran iklannya. Peran pertama tentu saja dia sebagai peran pemasaran. Ya. Peran pemasaran. Makanya nanti saya bilang kita ada beda belajar marketing konsep dan selling konsep. Nanti dalam pemasaran Anda boleh baca, catat sekarang, cari yang namanya marketing mix. Ya, teori marketing. Di sana nanti ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, iklan masuk di dalam alat promosi. Ya, iklan itu salah satu alat promosi. Salah satu. Jadi kalau tadi misalnya yang Oriflame di rumah, dia bukan iklan namanya. Ada lagi nanti namanya. Ya. Terus kamu dideketin sama orang di mall misalnya, dia nawarin produk, itu bukan iklan namanya. Tapi ada namanya nanti istilahnya personal selling, itu di dalam promotion mix, alat promosi.
Ya, nanti kita ke sana. Yang jelas, salah satu peranan iklan adalah sebagai peran pemasaran. Dia ujung tombak dari produk-produk Anda, institusi Anda, lembaga Anda, personality Anda kalau Anda mau nyalek gitu ya, atau menjadi kepala daerah. Nah, itu perannya adalah sebagai pemasaran. Jadi kalau Anda mau memasarkan sesuatu, maka iklan bisa menjadi salah satu alatnya. Oke? Nah, yang kedua, sebagai ciri utama dari iklan tadi, bahwa iklan punya peran komunikasi. Ya, untuk menyatukan pembeli dengan penjual. Ketika Anda berhasil mencitrakan tentang salah seorang kepala daerah, maka nanti pada saatnya ketika pencoblosan, dia menyoblos kepala daerah yang Anda usung, yang Anda iklankan. Anda misalnya tim suksesnya, bikin kreatifnya gitu ya. Anda berhasil menciptakan opini bahwa kepala daerah kami ini adalah religi, sangat cinta rakyat, sangat cinta budaya setempat, inginlah dan seterusnya, maka keberhasilan peran komunikasi Anda bisa terlihat nanti ketika ada transaksi bahwa kepala daerah tersebut menang. Ya, kalau dalam konteks brand, ketika dibilang tadi hanya 2 jam, beli 1 gratis 1. Komunikasi itu berhasil ketika ada transaksi. Di 2 jam tersebut penjualan langsung meningkat. Ya, itu keberhasilan iklan dari sisi peran komunikasi. Oke. Lalu peran yang ketiga dalam iklan ini adalah peran ekonomi. Kenapa peran ekonomi? Karena iklan itu punya kekuatan seperti sekolah. Orang yang tadinya nggak ngerti pakai misalnya tadi ya memakai masker, nah dengan adanya iklan maka cara pakai masker tuh begini, ini bisa begini dan seterusnya. Cara pakai apa, let's say sesuatu yang memang dia secara penggunaan itu shampoo ya. Ini tahun 80-an akhir, 90-an awal gitu. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang tidak paham bahwa shampoo itu dipakai di rambut. Jadi dia dipakai buat muka, buat badan, segala macam. Pokoknya it's a sabun buat membersihkan. Tapi begitu ada iklan, ya saat itu yang pertama mengedukasi adalah Emeron. Begitu ada iklan, di iklan tersebut adalah ada gambar orang sedang keramasnya, pakai musik segala macam, baru tuh di daerah aware bahwa itu cuma buat kepala, gitu, ya. Makanya kayak sabun muka benar-benar dikasih tahu itu buat muka, cara ngambilnya, pakein air dulu dan segala macam. Walaupun itu sebetulnya iklan, tapi kemudian dia punya power school di situ. Ya, orang jadi banyak sekolah dari iklan-iklan yang kita keluarkan. Sebagaimana dengan market competition school, ya. Kalau Anda lihat perangnya iklan provider, ya. Hari ini Indosat mengeluarkan hanya Rp1 bisa nonton 1 malam. Nggak mau kalah, nanti Telkomsel ngeluarin lagi. Rp1 bisa nonton 2 malam. Nanti nggak mau kalah, M3 ngeluarin lagi. Ya, itulah jadi competition school. Antar brand, antar lembaga, antar institusi, antar bisnis itu terus. Termasuk iklan rokok, nanti kita akan bicara dan lain-lain. Ya. Nah, tentu saja karena punya peran market itu dan di mana yang namanya market adalah terjadinya transaksi antara manusia sebagai pembeli dengan manusia sebagai penjual, maka iklan juga dengan sendirinya punya peran sosial. Ya. Peran untuk mengajari tadi, mengedukasi, peran untuk memberikan informasi sangat ada pasti, tidak mungkin tidak. Karena iklan adalah bentuk komunikasi, maka peran sosialnya pasti. Kenapa? Karena kita sejauh ini berkomunikasi hanya kepada human. Masih ingat ya? Belum ada iklan yang untuk binatang. Udah ada? Belum. Oleh karena itu, iklan punya peran sosial. Karena memang kita manusia adalah makhluk sosial. The last but not least, karena saya juga mau meeting jam 9, kita masih ada 2 slide ini. Iklan itu punya fungsi banyak,
Ya, nanti Anda coba cari contoh-contoh iklan yang fungsinya hanya memberi identitas dan diferensiasi. Ya, tanpa iklan kamu nggak tahu, oh ini produk Indomie, oh ini Supermie, oh ini Lemonilo, oh ini Sarimi gitu. Dengan adanya iklan, maka identitas brand itu menjadi jelas. Yang kedua pasti iklan itu fungsinya memberi informasi, entah informasi dalam bentuk ini brand baru, ini desainnya, kemasannya baru. Kan Indomie ada yang baru ya, 50 tahun Indomie, dan seterusnya. Tentu saja iklan punya fungsi sebagai alat persuasi, iya. Dari definisinya jelas ya, untuk mempengaruhi halayak. Persuasi adalah mempengaruhi. Juga menstimuli. Dengan iklan bahwa hanya 2 jam, beli 1 gratis 1. Dia menjadi stimulus, orang datang. Ya, mendidik halayak tadi sudah jelas, to educate. Menciptakan opini dan kondisi, ya. Anda pasti sudah bilang bahwa air terbaik adalah Aqua. Ya, dengan berbagai gencar iklan Aqua, Anda punya opini bahwa Aqua lah yang terbaik. Tapi kalau Anda mau jujur bahwa air tersebut ke dalam lembaga riset air, ya, antara Aqua, Fit, Ades, Cleo, dan lain-lain, Anda akan tercengang sendiri. Air mineral yang mana yang sebenarnya yang terbaik secara definisi air siap minum, bukan Aqua, ya. Tapi di kepala kita adalah Aqua yang the best. Sesungguhnya tidak, karena itu sudah karena iklan aja, jadi opini kita sudah terbentuk. Iklan tentunya mendorong distribusi, jadi begitu ada iklan, kayak tadi saya bilang ada iklan shampoo gitu, di daerah langsung lihat, kemarin ada iklan shampoo, datang ke warung, Pak mau beli Emron, oh belum ada, Pak mau beli Emron, oh belum ada. Karena banyak yang nanyain Emron, maka toko tersebut bisa jadi kemudian berusaha mencari, wah gue harus jual Emron nih, karena kemarin banyak yang nyari. Itu otomatis mendorong distribusi ke daerah-daerah terpencil. Kalau memang udah pernah diiklankan. Ya. Iklan membentuk preferensi atau loyalitas, ya. Oke. Hanya gara-gara iklan maka saya bilang bahwa saya loyal dengan Teh Botol Sosro dan saya akan memberikan preference bahwa dari semua teh itu yang paling enak Teh Botol Sosro kok kalau teh untuk kemasan misalnya. Saya rela menjadi orang yang testimoni memberi preferensi. Itu hanya saya termakan oleh Teh Botol Sosro. Padahal bisa jadi teh yang lain lebih oke gitu ya. Iklan menghibur, yes, kadang ada iklan yang memang isinya humor. Ya. Jadi beda ya, tadi ada peran, sekarang ada fungsi. Ada orang yang iklan ditunggu-tunggu karena iklannya lucu gitu. Jadi kita tungguin. Ini yang tadi kita sepakati, ada pihak lain di dalam iklan. Tentunya ada pengiklannya ya, yang berani membayar nanti, yang punya duit. Yang disebut iklan itu kalau dia digarap oleh agensi, ya, mungkin nanti someday di antara Anda ada yang magang di agensi ataupun kerja di agensi. Kemudian ada media host, ya, media host bisa channel-channel medianya. Ada media cetak, media elektronik. Elektronik itu ada TV, ada radio. Kemudian juga outdoor, ya, yang kamu lihat ada di billboard dan lain-lain, itu media host. Kemudian ada vendor, ada supplier. Misalnya kalau kamu mau pasang di jembatan penyeberangan depan Margo, kamu nggak bisa ujuk-ujuk menghubungi Margo atau menghubungi Detos, tapi kamu harus ke vendornya. Kamu juga misalnya ke Pemda Depok, Pak saya mau pasang iklan di jembatan penyeberangan situ gitu. Nah itu nggak bisa, itu biasanya si Pemda Depok bekerja sama dengan vendornya, ya, yang untuk menyediakan pemasangannya dan seterusnya, ya. Bisa juga kita bekerja sama dengan biro riset, karena advertising itu kalau melakukan riset sendiri biayanya mahal, maka kita minta dengan biro riset. Dan yang terpenting kita perlu target audience, maka riset itu akan sangat-sangat kita lakukan untuk mencari target kita itu siapa, supaya pesan yang kita sampaikan sesuai dengan targetnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh jika ada satu pertanyaan saja, mohon maaf karena saya sudah harus meeting. Ada yang mau ditanya?
Kita foto bersama dulu ya, buat saya masukkan bukti ngajak. Mau dandan dulu? Mau rapi-rapi dulu? Menjabrik-jabrik? Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, oh ternyata sudah jam 9:04, mungkin mohon maaf ya, kita diskusinya ditunda minggu depan, ya. Tapi jangan lupa, saya minta tolong minggu depan Anda mencari ini nih, ya, contoh-contoh iklan yang memang dia bisa Anda bandingkan dia berfungsi atau tidak memberi identifikasi, dia berfungsi atau tidak menjadi alat persuasi, dia berfungsi atau tidak mendidik khalayak, iklan itu berfungsi atau tidak untuk menciptakan opini. Nah, tolong Anda cari contoh-contohnya, boleh dari iklan TV, boleh dari YouTube, pokoknya media massa, ya. Ya, iklan yang di media massa. Oke? Clear ya? Insya Allah paham ya? Bu, tadi maaf, yang tugasnya iklan apa aja tadi Bu? Saya nyari iklan apa aja? Ini yang, oh saya udah nggak iniin layar ya? Iya. Iya lupa, bentar. Ya, itu. Ya. Jadi dari iklan mana yang menurut kamu dia berfungsi sebagai identifikasi? Iklan mana yang berfungsi menciptakan opini? Iklan mana yang berfungsi dia membentuk preferensi atau loyalitas, gitu ya? Iklan mana yang berfungsi menghibur? Oke? Boleh kamu nanti kasih link YouTube-nya aja, kita presentasi beberapa di minggu depan. Sebelum saya masuk materi yang selanjutnya ya. Oke, kalau demikian